Jadi dua republik bayi gitu yang baru memerdekakan dirinya itu sejak 2014 dari Ukraina. Dari Ukraina. Jadi itu buntut dari kudeta 2014 yang memang terbukti juga memang didalangi oleh Amerika Serikat. Bagi pelajar calon mahasiswa yang ingin melanjutkan perkuliahan di dunia seperti ini, ikutilah dulu cerita berikut ini. Jangan anggap remeh pekerjaan wartawan di medan perang. Masyarakat dunia bisa menilai siapa pemenang dan bagaimana perang dimenangkan karena kabar dari mereka. Bagaimana liputan di lokasi konflik direncanakan dan dijalankan. Wartawan harian Kompas yang baru pulang dari tugas liputan perang Ukraina-Rusia, Heri Susilo alias Ilo, membagikan pengalamannya kepada mahasiswa di 6 kampus. Jadi bocor kan rekaman pembicaraan Victoria Nuland waktu itu dengan dubes Amerika di Ukraina. Mereka tuh bikin skenario, oh si ini masuk nanti ya, si ini masuk ya, disebutlah nama-nama orangnya gitu loh. Jadi menggulingkan presiden yang saat itu Yanukovych yang ingin yang pro Rusia gitu ya. Akhirnya kan yang terpilih setelah itu presiden yang sangat rasis. Mahasiswa yang ingin melanjutkan perkuliahan di dunia seperti ini, ikutilah dulu cerita berikut ini. Jangan anggap remeh pekerjaan wartawan di medan perang. Masyarakat dunia bisa menilai siapa pemenang dan bagaimana perang dimenangkan karena kabar dari mereka. Bagaimana liputan di lokasi konflik direncanakan dan dijalankan. Wartawan harian Kompas yang baru pulang dari tugas liputan perang Ukraina-Rusia, Heri Susilo alias Ilo, membagikan pengalamannya kepada mahasiswa di 6 kampus. Wagluk Gubuk Apung mencoba memvisualisasikannya dalam konten ini, dan mengungkap bahwa Eropa terjebak akibat ulah Amerika. Ternyata Rusia itu hanya operasi militer bukan menginvasi Ukraina. Berkat kerja wartawan terpercaya dan netral di medan perang seluruh dunia, mulai terbuka matanya. Ikuti konten ini hingga tuntas. Heri Susilo alias Ilo meliput tragedi kemanusiaan akibat perang Ukraina-Rusia bersama seorang wartawan Kompas lainnya, Chris Mada, selama 40-an hari dari tanggal 5 Juni hingga tanggal 15 Juli tahun 2022. Mereka masuk ke Ukraina melalui jalur darat dari Warsawa, Polandia, dan tiba di Kiev. Selanjutnya, mereka bergerak ke beberapa zona perang di bagian tengah hingga timur Ukraina, seperti Bucha, Irpin, Borodianka, Kharkiv, Zaporizhia, dan Sumy. Ilo tidak hanya mengabadikan banyak foto bangunan yang hancur, penderitaan warga yang kehilangan harta dan sanak keluarga, pemakaman baru, tetapi juga solidaritas kemanusiaan yang tumbuh di tengah-tengah perang. Liputan difokuskan pada dampak perang terhadap kemanusiaan dan inisiatif, sekecil apapun, yang mendukung upaya perdamaian. Ilo dan Chris Mada, antara lain, menulis tentang para petani yang lahan dan gudang gandumnya hancur akibat perang, keluarga-keluarga yang terpisah akibat perang, serta warga yang terpaksa setiap hari menelan obat tidur karena trauma pada perang. Di tulisan lain, Ilo dan Chris melaporkan para pekerja kelab malam yang berjuang mengumpulkan makanan untuk disalurkan kepada warga korban perang. Apapun alasannya, perang berdampak besar pada warga sipil yang tidak tahu apa-apa soal politik. Kalau kita melihat nasib korban perang, kita tidak akan pernah mendukung pihak manapun yang mengambil jalan perang untuk mengatasi masalah, ujar Ilo dalam putaran pertama acara Luring, wartawan Kompas berbagi cerita liputan perang di Ukraina, di 6 kampus, yakni Universitas Diponegoro Undip dan Unika Sugija Pranata, Semarang Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, UPN, Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia, UI, pada periode 12 September-15 September tahun 2022. Menyimak jurnalistik dari peliput perang. Bagaimana liputan di lokasi konflik direncanakan dan dijalankan. Wartawan harian, Kompas, yang baru pulang dari tugas liputan perang Ukraina-Rusia, Heri Susilo alias Ilo, membagikan pengalamannya kepada mahasiswa. Oleh Budi Suwarna, lebih paham, Rutwa Naomi, mahasiswa semester 3 Ilmu Komunikasi UNS,
mengaku menjadi lebih menghargai kerja jurnalistik setelah mendengar langsung pengalaman jurnalis yang hadir di lapangan secara langsung di lokasi konflik. Ternyata kerja jurnalistik itu sangat detail dibandingkan dengan kerja konten media sosial. Semua hal direncanakan, termasuk risikonya. Ini memerlukan skill, pengetahuan, dan pengalaman yang tidak main-main, ujar Ruth. Hal senada disampaikan Nisa Nursiah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Atmajaya Yogyakarta. Saya sekarang dapat gambaran lebih jelas bagaimana kerja jurnalis di lapangan, terutama yang terjun di medan perang. Saring pengalaman seperti ini penting sekali bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Saya jadi tertarik pada bidang jurnalistik, apalagi liputan jurnalistik itu beragam. Ada liputan politik, konflik, sampai gaya hidup. Kayaknya keren bisa jadi saksi mata di berbagai peristiwa, ujar Nisa. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS Ismi Dwi Astuti Nurhaeni berpendapat, pengalaman yang dibagikan wartawan Kompas peliput perang Ukraina sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Ini akan membekali tidak hanya teori atau pengetahuan jurnalisme, tetapi juga pengalaman real di lapangan seorang jurnalis, katanya. Kipten ini dibuat untuk membuka wawasan para pelajar dan orang tua siswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Banyak sekali perkuliahan yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Jurusan apa dan di universitas mana bisa kuliah demikian? Banyak orang yang merasa bangga bisa menyelamatkan nyawa manusia di medan perang. Demikian Waglo Bubuk Apung berpendapat. Одну мину огонь. Jadi kan sanksinya dan itu yang diminta oleh rakyat mereka juga kan. Ya karena kan tadi itu kalau masih Eropa masih tergantung Tunduk, ya. kepada Amerika ya. Amerika sendiri kan ekonominya sekarang cukup sehat. Sementara Eropa Barat ini Uni Eropa ya, mata uangnya kan jatuh sekali. Nah jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa yang diuntungkan itu justru Amerika dalam perang ini, tapi Uni Eropa itu malah dirugikan. Betul nggak gitu kira-kira? Amerika dari sisi elitnya. Ya, dari sisi industrial military complex, dari sisi para bisnismen senjata dan minyak. Yeah. Ya, tapi kalau rakyatnya, saya pikir kalau dari sisi data itu orang Amerika banyak yang jatuh miskin. Apalagi kan ini sambungan dari pandemi kan. Pandemi 2 tahun mereka udah kehilangan pekerjaan karena lockdown dan lain-lain. Ditambah pula dengan harga BBM yang naik juga gitu. Jadi buat rakyat yang kelas bawah di Amerika Serikat mereka semakin miskin ya. Tapi kalau yang elit ya banyaklah keuntungan. Bagi pelajar calon mahasiswa yang ingin melanjutkan perkuliahan di dunia seperti ini, ikutilah dulu cerita berikut ini. Jangan anggap remeh pekerjaan wartawan di medan perang. Masyarakat dunia bisa menilai siapa pemenang dan bagaimana perang dimenangkan karena kabar dari mereka. Bagaimana liputan di lokasi konflik direncanakan dan dijalankan. Wartawan harian Kompas yang baru pulang dari tugas liputan perang Ukraina-Rusia, Heri Susilo alias Ilo, membagikan pengalamannya kepada mahasiswa di 6 kampus. Waglo Bubuk Apung mencoba memvisualisasikannya dalam konten ini, dan mengungkap bahwa Eropa terjebak akibat ulah Amerika. Ternyata Rusia itu hanya operasi militer bukan menginvasi Ukraina.